Halo semuanya, selamat malam. Saya Maria Bersanti dengan NIM 22C10149. Sebelum saya menjawab pertanyaan MKU, saya akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas mirta-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Hari ini kuliah di jam terakhir, berkatilah semoga apa yang menjadi jawabanku dan semuanya bisa bermanfaat buat kedepannya. Berkatilah untuk semua yang telah berkegiatan hari ini, semoga tetap diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan kebahagiaan selalu, dan berkatilah hari-hari kami, amin. Demi nama-Mu, haleluya, amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Otoritas Kesehatan Masyarakat Swedia memiliki target yang disebut kesehatan yang setara, di mana kesehatan masyarakat kebijakan akan menciptakan kondisi masyarakat untuk kesehatan masyarakat yang baik, tetapi juga untuk menutup dipengaruhi kesenjangan kesehatan dalam satu generasi tertentu. Faktor penentu kesehatan yang mempengaruhi kesehatan individu dan hasilnya dapat dilihat sebagai interaksi antara individu dan masyarakat. Antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa di Eropa pada umumnya angka kesehatan mental cukup rendah, sehingga membuka mata pemerintah terutama di Swedia untuk memperhatikan lagi kesehatan baik mental maupun fisik masyarakatnya. 70% masyarakat menyetujui bahwa beragama itu sangat berpengaruh dalam menentukan kebahagiaan seseorang. Agama memiliki pengaruh positif bagi kehidupan manusia, akan tetapi juga tidak berhati-hati akan menimbulkan seseorang menjadi fanatik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah dan bagaimana religiusitas mempengaruhi tingkat kebahagiaan menggunakan mikrodata dan dari survei sosial Eropa. Determinan yang berbeda kesehatan yang satu persatu mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, dan akibatnya tidak tingkat kebahagiaan. Secara total, 7% dari populasi antara 16 sampai 84 tahun melaporkan penyakit serius, penyakit kejiwaan. Otoritas Kesehatan Masyarakat Swedia memiliki misi untuk memetakan apa saja yang mempengaruhi mental penyakit. Menurut Snabel, orang beragama di Amerika Serikat kurang berpendidikan daripada orang yang tidak beragama, dan sebagai konsekuensinya mereka berpenghasilan lebih rendah. Juga dari orang-orang yang beragama dengan pendidikan, mereka lebih sering menghadiri kebaktian, tetapi berdoa lebih sedikit daripada mereka yang tidak berpendidikan. Variabel yang dimasukkan agak berbeda. Pada spesifikasi pertama, satu-satunya variabel yang signifikan adalah kehadiran keagamaan. Dalam spesifikasi 2 dan 3, variabel sosial, kesehatan, status perkawinan, kehadiran agama, pendapatan, anak-anak, dan usia signifikan. Agama dapat mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Yang pertama adalah organisasi keagamaan untuk gereja misalnya, dapat meningkatkan kesejahteraan subjektif dengan menawarkan akses individu yang berpikiran sama jaringan sosial. Yang lainnya adalah dimensi pribadi dan batin agama, kepercayaan kepada Tuhan misalnya, mungkin berkolerasi positif dengan kesejahteraan subjek. Hubungan positif antara religiusitas dan kebahagiaan individu artinya bahwa apabila seseorang individu memiliki nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, maka tinggi pula subjektivitasnya. Penelitian ini menjadi penting dari pertimbangan bahwa dalam kehidupan yang serba modern ini, di mana kebahagiaan banyak tercipta dari kesibukan duniawi, sebuah keyakinan dalam hal agama adalah hal yang tetap menjadi pedoman penting dalam menjalani setiap langkah kehidupan. Religiusitas dan kebahagiaan tentunya dapat dirasakan oleh seluruh manusia dari berbagai tingkatan usia, pendidikan, berbagai macam suku, ras, dan jenis kelamin. Tinjauan lainnya yang dilakukan mengumpulkan 100 studi yang diteliti secara statistik hubungan antara kepuasan hidup dan agama, di mana kesimpulannya adalah bahwa 79 dari studi melaporkan hubungan positif. 13 studi tidak menemukan hubungan
7 studi tidak meyakinkan, dan 1 studi menemukan hubungan negatif. Dalam agama Katolik, beragama dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan karena diajarkan untuk bersyukur dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Kehidupan beragama dapat memberikan kekuatan jiwa bagi seseorang untuk menghadapi tantangan hidup. Agama dapat pula memberikan bantuan moral dalam menghadapi krisis dalam kehidupan. Keyakinan beragama dapat meningkatkan kehidupan itu sendiri ke dalam suatu nilai spiritual. Religiusitas menjadikan hidup seseorang lebih bermakna dalam berbagai kondisi, memperoleh ketenangan dalam hidup, merasakan dan meyakini adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan sehingga memberikan kemantapan batin, jiwa, dan bahagia dan terlindungi, sejahtera, damai di dunia. Berdasarkan kutipan kitab suci agama Katolik, saya mengambil Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dan Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jelas sekali bahwa mencari kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan melalui penantian akan Allah. Oleh sebab itu, orang Katolik harus mengucap syukur karena Allah memberikan kebahagiaan yang tak terkira bagi umat yang dikasihinya. Sekian dan terima kasih.